Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kardianova Hasmi Suganda dengan NIM 12022232441 dari kelas SI 46 gabungan 10102 Pendidikan Agama Islam, jurusan S1 Sistem Informasi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki dan nikmat iman, nikmat Islam, dan rezeki yang halal dari jalan yang halal dan penuh berkah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW, teladan terbaik dalam kehidupan termasuk dalam urusan berniaga. Jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur ibadah mudah seperti sholat, puasa, tetapi juga mengatur bagaimana cara kita mencari rezeki dengan cara yang halal atau cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shadiqin, dan juga para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa berwirausaha adalah profesi yang mulia selama dilakukan dengan kejujuran dan amanah. Di zaman yang modern saat ini, banyak di antara kita yang terjun dalam aktivitas bisnis dan kewirausahaan. Namun penting bagi kita untuk menjaga prinsip syariah dalam tiap langkah kita melakukan kegiatan berbisnis. Setidaknya ada 3 langkah utama dalam berbisnis menurut Islam. Yang pertama adalah kejujuran dalam transaksi, di mana dalam transaksi kita tidak boleh ada yang namanya penipuan, manipulasi, ataupun kecurangan terhadap para pembeli atau pelanggan dari dagangan kita selaku pedagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Muftahifin ayat 1-3 tentang ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dalam timbangan atau melakukan kecurangan. Yang kedua, yaitu menghindari riba dan transaksi haram. Apa itu riba? Riba itu adalah bunga dalam transaksi atau bunga dalam pinjaman dan transaksi-transaksi haram. Cara-cara untuk melemahkan para kaum yang lemah, atau dalam konteks ini adalah kaum yang meminjam uang, itu dipersulit dengan adanya bunga tersebut. Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa riba diharamkan dan akan membawa kehancuran di dalam hidup. Maka kita harus memastikan modal, akad, serta produk yang kita jual itu adalah semuanya halal dan juga terbebas dari gharar, atau gharar bisa disebut sebagai ketidakpastian. Kita harus menjual atau barang atau jasa yang memiliki kejelasan dan juga sesuai dengan hukum syariah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menjaga etika dan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, bisnis bukan hanya soal keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana kita memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain atau pihak lain. Prinsip masalah harus menjadi dasar dalam berwirausaha. Jemaah sekalian, Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang. Beliau dikenal dengan seorang Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Kesuksesan beliau dalam berniaga bukan karena tipu daya, melainkan karena akhlak yang mulia dan kejujuran. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa keberkahan jauh lebih utama daripada sekedar keuntungan besar. Mari kita jadikan usaha kita jalan yang amanah dan penuh disertai dengan ibadah. Niatkan untuk menafkahi keluarga, membantu sesama, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Insya Allah, bisnis yang dijalankan sesuai syariah akan mendatangkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua menjadi bagian dari umat yang produktif, kreatif, dan penuh dengan integritas dalam berniaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dari jalan yang halal serta menjauhkan kita dari riba, penipuan, dan segala bentuk keburukan dalam amanah. Akhir kata, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya, jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.